Seorang bocah berusia 4 tahun tewas setelah dianiaya ibunya sendiri. Pelaku membunuh korban karena kesal. Korban terus menangis meminta makan. Lima dengan rekonstruksi mengungkap kekejaman perilaku Desi Ratnasari, seorang ibu di Bengkulu Utara, Bengkulu. Ia menganiaya anaknya Anissa Bila 4 tahun hingga meninggal dunia. Pelaku kesal karena korban terus menangis meminta makanan. Anak tersebut pingsan ataupun tidak sadarkan diri pada saat adegan si ibu membenturkan kepala si korban anak tersebut ke dinding, kemudian memukulnya berulang kali yang membuat anak tersebut tidak sadarkan diri. Pelaku sempat berusaha menutupi perbuatannya dengan mencuci pakaian korban yang penuh dengan darah. Namun perbuatan kejinya tetap terbongkar dan kini ia telah ditahan. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada Ibda Eri Andra, Kapolsek Napal Putih Bengkulu Utara. Selamat sore, Ibu Ibda Eri. Selamat sore, Mbak. Ya, Ibu, sejauh ini seperti apa perkembangan pemeriksaan terhadap pelaku? Ya, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, warga sekitarnya, dan untuk korban sendiri sudah mengakui kalau memang itu adalah perbuatan dia sendiri karena kesal, anaknya merengek, minta jajan. Jadi ibunya di saat itu. Baik, berdasarkan pengakuan dari pelaku, adakah latar belakang lain yang menjadi motif sehingga akhirnya ia kesal kemudian sang anak menjadi bulan-bulanan pelaku? Kalau pengakuan dari tersangka, cuman sakit hati anaknya minta jajan aja, emosi saat itu. Mungkin karena dia bilang gak punya uang saat itu anaknya minta jajan. Di situ tak emosinya. Jadi dilampiaskan kepada anaknya ya, Ya. Bu. Apa saja yang sempat dilakukan pelaku kepada anaknya sebelum anaknya meninggal? Iya, saat anaknya merengek minta jajan itu dengan emosi ibunya menjambak rambut anaknya tadi itu langsung dibenturkan ke dinding. Dibenturkan ke dinding, anaknya jatuh di situ. Saat itu anaknya pingsan, terus ditambah lagi dipukuli sama ibunya. Pingsan dan dipukul, Ibu ya. Katanya kami mendapatkan informasi bahwa pelaku ini sempat berusaha untuk menghilangkan jejak darah yang ada di pakaian. Apa betul seperti itu, Bu? Iya, benar. Waktu habis kejadian itu darah kan bercucuran di lantai. Nah, dia berusaha mengelapnya dengan bajunya, daster, lalu dibuang ke jendela samping. Dan baju yang dia pakai, dia cuci ke sungai. Baju anaknya juga dibawa ke sungai dicuci. Dan dia ganti anaknya dengan baju yang baru untuk menghilangkan jejak biar nggak ketahuan. Dan bajunya yang untuk ngelap di lantai dan baju anaknya dengan baju yang dia pakai sendiri dibungkus satu kantong dibuang ke samping rumahnya melalui jendela dari kamar. Baik, saat penganiayaan terjadi, apakah ada tetangga atau anggota keluarga lain yang mendengar suara teriakan korban? Kalau pengakuan dari tetangga-tetangga mengatakan saat memukul kayak gitu tuh pintu rumahnya ditutup, Mbak. Jadi tetangga nggak melihat, tapi mendengar anaknya menangis kayak gitu. Tetangga nggak berani negurnya karena dia orang baru di situ kan. Artinya sudah sering dilakukan ya? Iya, kalau pengakuan dari tetangga ya mengatakan seperti itu sudah sering nangis anaknya itu. Kayak gitu. Bu, kalau dari profil pelaku sendiri seperti apa, Bu? Ada pelaku memiliki berapa orang anak, kemudian suaminya pada saat kejadian berada di mana? Iya, saat kejadian itu suaminya lagi kerja kalau di sini kan dodo sawit ya, dia buruh sawit. Anaknya satu orang itu suami yang sekarang itu suami yang kedua, dan anak Anissa Bila ini anak dari suami pertamanya. Kalau hubungan pelaku dengan suaminya selama ini seperti apa, Ibu? Mereka baik-baik saja, bahkan suaminya sayang sama anaknya. Kalau dipukuli dengan
dengan tersangka, suaminya bilang, sudahlah, anak itu masih kecil, jangan dimarahi, jangan dipukuli, kasihan. Seperti itu suaminya. Tapi nggak tahu ibunya kok selalu marah dan memukulnya gitu. Baik, dari hasil pemeriksaan apakah dari psikologis pelaku juga sudah didapatkan informasi, Bu? Apakah pelaku depresi atau ada motivasi yang lain, Bu? Nah, sampai saat ini seperti masih didalami dulu, belum diperiksa. Tapi kalau dilihat dari pemeriksaan untuk menjawab pertanyaan dari tim penyidik, dia sehat. Cuman mungkin karena dia merasa ketakutan aja, dia jawabnya agak lama, berpikir, mungkin merasa bersalah tadi itu ya. Jadi agak bengong, kayak gitu. Dari pengakuan pelaku sudah seberapa sering atau berapa kali penganiayaan ini dilakukan terhadap anaknya? Kalau dari pengakuan tersangka, cuman marah seperti itu aja, mukul-mukul biasa saja gitu. Cuman saat itu aja, saat kejadian itu yang mungkin dia sudah emosi, sudah memuncak mungkin ya, sampai dia gelap mata terus menghajar anaknya sampai sebegitunya, sampai meninggal dunia. Baik, Bu Eri, terakhir ancaman hukuman yang dikenakan pada pelaku? Iya, karena ini perlindungan anak, diperkirakan 20 tahun penjara tuntutannya. 20 tahun penjara, baik. Iya. Terima kasih Ibda Eri Andra, Kapolsek Napal Putih Bengkulu Utara sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pembunuhan terhadap keluarga karena motif ekonomi juga pernah terjadi di Kutai Timur, Kalimantan Timur, Malang, Jawa Timur, dan Nias, Sumatera Utara. Pembunuhan yang dilakukan kepada anggota keluarga ini rata-rata bermotif ekonomi. Seorang suami di Kutai Timur, Kalimantan Timur tega bunuh istri dan bayi berusia 1 tahun. Korban tewas akibat benda tajam. Seorang suami di Kutai Timur, Kalimantan Timur tega bunuh istri dan bayi berusia 1 tahun. Peristiwa bermula saat jemaah masjid digegerkan oleh kedatangan pelaku tanpa busana dan hendak menyerang ustadz. Saat ditangkap, para jemaah melihat ada bekas luka pada badan korban. Jemaah yang berniat memberitahu istri pelaku geger karena anak dan istri pelaku sudah tidak bernyawa. Pembunuhan ini diduga bermotif ekonomi. Di Malang, Jawa Timur, seorang anak tega membunuh ibu kandungnya karena urusan harta karun. Pelaku mengaku mendapat bisikan gaib untuk menghabisi korban dengan memasukkan ke dalam lubang dan dikubur dengan posisi kepala di bawah. Menurut keterangan polisi, pelaku dan korban sama-sama meyakini ada harta karun yang terpendam di sebuah bangunan kosong milik pembangkit listrik Jawa dan Bali. Keyakinan itu didapat setelah korban dan pelaku pembunuhan bertemu dengan seorang paranormal di Blitar. Sementara itu di Nias, Sumatera Utara, seorang ibu tega membunuh 3 anaknya di rumah. Jasad 3 anak laki-laki ini ditemukan warga setempat. Pembunuhan berawal saat suami bersama keluarga meninggalkan tersangka dan 3 korban untuk memberikan hak suara di tempat pemungutan suara yang berjarak 5 km dari rumah. Usai memberikan hak pilih, keluarga yang pulang mendapati suasana rumah yang sepi dan pintu tidak terkunci. Keluarga terkejut saat mendapati 3 bersaudara yang masih berusia 5, 4, dan 2 tahun meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan dengan ada tersangka di sampingnya. Motif tersangka tega menghabisi nyawa anaknya ini karena himpitan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan.